Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dikasih kesempatan kali ini untuk berbagi cerita tentang gimana sih tentang masalah pandemi ini bagi para seniman. Di sini tadi saya agak kaget juga tadi ada Pak Frans yang memberikan rule-rule-nya juga, terus juga Pak Riki, semua. Saya rasa ini sebuah jalan yang baik ya, diberikan oleh pemerintah yang harus dimanfaatkan dengan maksimal. Juga tadi ada Mbak Cipta tentang memaparkan segala senior-senior saya. Nah, di sini mungkin saya akan berbicara lebih ke masyarakat, karena memang yang banyak berdampak itu adalah yang seniman yang langsung berada di masyarakat. Saya akan mencoba membuat menceritakan beberapa yang sudah kita kerjakan sebelum pandemi dan nanti setelah pandemi seperti apa sih yang bisa terjadinya. Nah, kita tahu, kita juga kaget ya, kondisi sekarang ini yang di luar jangkauan kita. Seumur hidup mungkin baru kali ini semuanya tuh di lockdown, semua tuh berhenti total, aktivitas segala macam, sampai kita harus di rumah. Nah, ini juga buat yakin untuk yang lainnya akan berdampak sangat sangat berat gitu loh. Tapi kalau kita mau perhatikan lagi, di sini kan kita bicara perupa. Perupa itu banyak hal yang kreatif sekali gitu. Dan ini sudah dilakukan beberapa tahun bahwa kita akan masuk ke dunia maya. Dari teman yang sudah beraktivitas di dunia sosmed segala macam, termasuk saya. Nah, satu jalan yang harus dikerjakan saat ini adalah bergotong royong. Saya mencoba beberapa kali bentuk gotong royong itu seperti apa. Gotong royong ini ternyata kalau kita lihat dari masa sulit seniman zaman kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, itu selalu berkumpul. Mereka membentuk sanggar, untuk bisa membantu sesama temannya. Baik itu mungkin informasi, baik itu mungkin mendapatkan bahan. Nah, gotong royong adalah kunci untuk saat ini yang bisa kita jalankan. Nah, yang paling pertama mungkin langkah awal adalah membentuk komunitas. Sekarang sudah banyak komunitas-komunitas yang bagus, yang sudah terbentuk di daerah, dan saya membuat juga komunitas. Nah, komunitas inilah yang harus kita jalankan. Tapi kita coba komunitas yang ada di lingkungan dulu. Seniman kalau bisa berperan aktif di dalam lingkungannya. Dan berkumpul dengan seniman lainnya juga. Gitu. Nah, saya mencoba, sudah saya lakukan dalam 3 tahun ini, kita berkumpul di tempat kopi, buat ide, buat apa, dari mulai seniman perupa dulu, teman-teman. Kemudian yang sekupnya mungkin ke kecamatan, skupnya naik lagi ke kota madya atau kabupaten. Nah, ini penting nih untuk komunitas ini, untuk saling mengisi, saling memberi, saling membantu satu sama lain. Nah, saat komunitas sudah berdiri, masuklah mungkin ke dalam grup-grup di WA, kemudian grup-grup di sosmed. Jangan lupa bahwa kita juga jangan hanya terpaku pada perupa. Kalau kita membentuk komunitas, ini saya coba akan bicara tentang komunitas, menitik beratkan, bahwa kita juga harus memasukkan atau bergabung dengan seniman lain, ya musik, ya tari, ya animasi, ya juga sastra. Karena apa? Itulah masing-masing bidang ini yang akan saling melengkapi di masyarakat, gitu. Masing-masing membawa inian sendiri, greget sendiri untuk di masyarakat. Yang menarik adalah saat kita membuat tarian, kemudian kita bikin acara yang setelah tadi kita bikin komunitas, membuat acara-acara, baik itu acara tetap maupun acara yang sifatnya event sebulan sekali, kemudian 2 bulan sekali yang besar. Dan itu membuat animo di lingkungan itu menjadi bergairah berkeseniannya. Inilah kenapa tadi juga sudah diceritakan tentang pentingnya ekosistem di suatu daerah. Nah,
peran inilah yang sebenarnya harus kita tingkatkan di masyarakat untuk komunitas ini bisa berdaya guna. Kemudian setelah membuat event-event itu, pertama kali kita buat yang event event yang lebih tetap di ruang-ruang terbuka. Ada tujuannya juga. Di ruang terbuka orang akan datang melihat, orang akan datang belajar, orang dia tahu tempat-tempat di mana berkesenian itu yang bisa buat belajar ya. Nah, atau berkumpul. Nah, disitulah letak tempat untuk yang sifatnya tetap. Kemudian yang bersifat event besar, misalnya begini, kita akan membuat suatu event tari se-Kota Madia. Event tari yang besar ini, nah kita ikut di dalam komunitas itu bisa saling membantu, dan juga kita bisa nanti ada acara pameran lukisannya dan acara untuk musiknya. Nah, inilah peran-peran inilah yang harus kita masuk ke dalam masyarakat. Kemudian kalau juga untuk seni rupa, itu banyak sekali yang bisa dilakukan di lingkungannya. Pertama, kita perhatian ke lingkungan dulu. Kenapa lingkungan? Pertama, tempatnya itu dekat dengan rumah, kosnya juga kecil, dan kemudian kita juga bisa bermanfaat dengan lingkungan. Dan bisa mengenal market yang dekat dulu, itu kalau untuk sebutan untuk yang lebih ini ya. Jadi kita berdayakan dulu di lingkungan dulu sebelum jauh ke luar. Nah, setelah kita membuat acara itu, kemudian kita setelah membuat event-event, menjalin hubungan baik dengan Pemda. Nah, di sini perlu nih hubungan baik dengan Pemda, dengan Pak Wali Kotanya, kepala dinas untuk menjalankan event-event ini, dan mereka mengenal apa sih program yang bisa kita bantu gitu loh. Program yang komunitas bisa kerjakan. Sangat banyak hal yang dibutuhkan dari pemerintah daerah untuk penataan ruang. Sangat banyak ruang-ruang publik yang perlu ditata, yang perlu dikasih sentuhan seni. Dan sangat banyak tempat publik untuk berkegiatan senian, baik musik, tari, taman-taman. Itu kalau semua kita sudah menciptakan untuk di lingkungan, itu akan menarik sekali. Dan insya Allah juga seniman juga bisa hidup. Jadi kita menghidupkan dulu di ekosistem lingkungan kita. Nah, kemudian setelah kita membuat hubungan yang baik dengan Pemda juga, kita juga membuat hubungan baik dengan swasta, dengan sekolah, gitu, dengan kampus-kampus, karena mereka juga punya event yang perlu dibantu juga oleh seniman-seniman, baik seniman rupa maupun seniman lainnya. Nah, inilah kita yang saya maksud, kita juga harus berperan aktif di sini. Pendidikan, oke, dia sudah punya kurikulum sendiri, sudah punya mata pelajaran sendiri. Tapi yang di luar itu, yang langsung diajarkan oleh para seniman, itu sangat jarang. Nah, inilah peran aktif kita, ternyata itu ilmu yang menurut mereka juga sangat dibutuhkan. Kemudian kita juga sudah masuk ke dalam kampus-kampus. Event kampus banyak sekali. Bahkan itu bisa diberdayakan juga untuk teman-teman perupa. Misalnya membuat karya-karya seni lukis, memamerkan karya-karya craft, atau yang lainnya. Banyak sekali. Dan musiknya juga bisa masuk. Bahkan satu event itu kita bisa membuat beberapa stand ya. Stand macam-macam itu. Bisa semua. Itu yang sekelas acara kampus atau acara sekolah pensi lah apa. Bisa juga kan kalau masuk ke dalam acara-acara dinas di kantor, itu bisa juga semua kita bisa memasuki itu. Nah, ini ya terobosan di lingkungan dulu yang kita kenal, yang kita coba masuki dulu. Kemudian setelah terjalin sebuah ekosistem yang baik, saya terbiasa di yang komunitas yang saya buat di Bekasi, itu akhirnya membuat acara untuk mereka juga, gitu. Jadi kita sudah mulai memasukkan bahwa nggak semua seni berkesenian itu hanya seniman aja, tapi juga masyarakat biasa bisa, gitu. Misalnya kita mengajak karyawan Pemda atau karyawan itu untuk berpuisi, malam puisi. Kemudian kita untuk musik atau menari. Kita membuat acara tari sekitar 4.000 yang dilakukan oleh pejabat Pemda, kemudian guru-guru sekolah,
itu menarik sekali, gitu. Mereka antusias belajar dari 2 minggu sebelumnya mereka sudah pelajari itu. Kemudian kita kerjakan rame-rame, terus kita upload di sosmed, wah itu ini suatu yang membanggakan. Nah, jadi ada mungkin di grup-grup itu komunitas kita bentuk nggak di beberapa bagian. Nggak apa-apa, kita masuk aja di beberapa komunitas silahkan. Tapi kalau di lingkungan kok bisa pertama komunitas yang seprofesi dulu, eh, perupa atau apa. Nah, kemudian ada lagi komunitas yang antar kesenian, yang seluruh kesenimannya ada. Kemudian masuk lagi yang bergabung dengan masyarakat, gitu. Yang masyarakat luar bisa mengakses karya-karya seni rupa, bisa mengakses karya tari atau mengakses karya-karya musik, gitu. Jadi saat mereka butuhkan, mereka siap. Atau saat kita ada acara mengajak mereka, mereka juga mau. Nah inilah interaksi, inilah peran-peran seniman ini yang mungkin harus lebih ditingkatkan di lingkungan dulu. Yang bisa menolong kita semua, yang bisa bergerak semua adalah lingkungan. Itu dulu yang kita harus pahami. Memang jauh juga bisa dari beberapa sektor, tapi lingkungan inilah. Kalau masyarakat sudah kita ajak berkesenian, kita ajak mereka juga belajar kesenian anak-anaknya atau apa, timbul ada rasa saya tuh juga pengen punya karya lagi loh, gitu. Saya juga pengen rumah saya ada gambar, ada ini. Nah akhirnya ada hidup. Kemudian juga mural di setiap sudut. Wali kota itu sangat membutuhkan, atau kepala-kepala dinas sangat membutuhkan kerja seniman. Banyak tempat-tempat yang perlu sentuhan seni. Sudut jalan, tempat yang gelap, atau apa membuat sesuatu yang memang dibutuhkan sebuah sentuhan-sentuhan mural. Saya banyak di Bekasi, bahkan ada usulan dari kepala desa, dari lurah, untuk membuat kampung 3D di Bekasi. Wow, kita senang sekali gitu. Kita buat untuk konsep jelas, kita untuk kebetulan itu kawasan yang memang agak kumuh ya. Jadi kita agak merapikan kawasan itu. Jadi peran serta kita di masyarakat itu coba kita masuk lagi ke dalam ke lingkungan-lingkungan kita. Nah, ini kan ada kaitan nanti dengan pariwisata. Begitu sudah konsep-konsep kita tawarkan ke pemerintah daerah, tentu ada titik-titik wisata yang akan bisa mendatangkan orang lain, bisa menghasilkan income. Nah, inilah yang memang yang akhirnya semua titik pertemuan-pertemuan juga bermanfaat untuk income daerah, untuk menciptakan wisata-wisata, untuk menciptakan kenyamanan di masyarakat. Kemudian juga setelah sudah semua dilaksanakan, sudah membentuk komunitas yang bagus, kemudian kita akan coba slide yang ini nanti yang pas itu aja, Pak. Yang pas yang di masa pandemi. Gitu. Nah, setelah semua sudah terbentuk, kita perlu tempat. Satu tempat di mana tempatnya berkumpul, seniman-seniman, tempatnya berinteraksi. Selama ini ya kita memanfaatkan mungkin warung-warung kopi yang tempat kita berdiskusi, tempat kita riset segala macam. Nah, kalau sudah kita memiliki tempat semacam galeri, semacam sanggar yang disediakan pemerintah, nah itu baru dimanfaatkan dengan baik untuk kita berkumpul. Siapapun bisa datang, siapapun bisa belajar, siapapun bisa memajang karyanya dan buat event-event juga gitu. Tempat diskusi. Nah, juga jangan ada beberapa seniman, kita juga harus melihat regenerasi. Makanya tadi kenapa kita masuk ke kampus, masuk ke sekolah, bahwa ada sebuah perputaran generasi di lingkungan kita. Dan minimal mereka bukan hanya sebagai seniman, tapi mereka paham akan seni, paham akan nanti kebutuhan seni di masyarakat. Itu yang paling itu mendidik secara langsung ya di lingkungannya itu. Nah, untuk
Setelah semua berjalan dengan baik, juga sudah berjalan hubungan dengan baik, juga kita harus tahu untuk mendapat misalnya karya-karya itu gimana sih kok karya ini kita bisa hidup nggak dari karya-karya di lingkungan? Sangat bisa. Oke, untuk dana misalnya pemerintah daerah di wali kota itu ada dana APBD, mungkin terlalu lama karena dia harus di planning dulu setahun sebelumnya. Tapi mungkin ada sedikit dana-dana taktis dari dinas-dinas juga yang bisa membantu. Baik itu misalnya sekedar membuat mural di pojok tempat atau mendesain signboard atau membuat lampu taman atau banyak lagi, banyak lagi. Atau membuat apa riset-riset di kecamatan-kecamatan. Apa sih yang bisa ditumbuhkan dari lingkungan kita? Apa sih yang bisa kita angkat, yang kita bisa jadikan viral di sosmed, itu perlu diangkat dan perlu diciptakan juga gitu loh. Nah ini saya sarankan untuk teman-teman yang sudah punya komunitas, ayo kita balik lagi ke lingkungan dulu. Garap lingkungan semaksimal mungkin. Lihat potensi-potensinya, potensi wisata, potensi seninya. Nah, jadi baru setelah itu nanti kita melangkah keluar. Ini dulu deh yang kita garap untuk lingkungan dulu. Nah, kemudian di saat pandemi sekarang ini, apa yang terjadi? Semua bentuk fisik, semua kegiatan fisik hampir tidak bisa. Kita mau ketemu nggak bisa. Semua acara dibatalkan. Seniman-seniman panggung, semua habis tidak ada acara. Event-event pameran juga kita hilang. Sebelumnya, yang di komunitas kita, begitu ada hotel yang bagus, kita juga mengadakan pameran di tempat mereka. Itu mereka welcome juga. Nah, begitu di pas pandemi ini, hotelnya juga tutup, tempatnya tidak bisa untuk beraktivitas buat event. Kemana kita harus lari? Ya kita satu jalan ya ke mau nggak mau kita harus ke sosial media, kita harus media online. Nah, mungkin ada sebagian kawan-kawan yang sudah melakukan ini beberapa tahun yang lalu, seperti pameran virtual. Coba slide yang terakhir ada video, Pak, untuk slide-nya. Nah, ini di slide yang video pameran lukisan kita di Hotel Aston Bekasi, tapi di situ saya sudah mulai membuat virtual. Saya sudah mulai membuat satu lukisan, saya buat video untuk saya kirim ke buyer-buyer potensial, kemana aja saya kirim, yang peserta pameran, anggota komunitas. Saya buat video itu per satu lukisan. Gunanya apa? Biar orang membuat lukisan itu dia akan tahu, oh ini seperti ini lukisannya, seperti ini ukurannya. Itu yang sudah saya buat sekitar 2017. Tapi ternyata sekarang mau nggak mau ya semua akan seperti itu. Seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Citra, sama itu bahwa ruang-ruang virtual memang sudah harus dipenuhi. Walaupun gimana, orang sekarang mungkin 80% sudah masuk ke ruang virtual. Ada masuk ke ruang dunia maya. Nah, kita menyikapinya seperti apa? Waktu kita membentuk komunitas ini, di dalam komunitas ini juga ada namanya wartawan. Sekarang mereka wartawan online. Mereka juga berkreasi di tulisan, juga berkreasi di fotografi. Jadi saat kita berkegiatan, mereka sangat rajin mengupload semua yang kegiatan-kegiatan. Mereka sangat antusias untuk saling mensupport kegiatan-kegiatan kita. Inilah yang kenapa kita butuh kegotong royongan itu. Nah, kalau sudah seperti ini dalam kondisinya, kita harus lebih menguatkan lagi manajemen komunitas. Buatlah di dalam komunitas itu beberapa admin, baik itu admin yang di sosial media, admin yang di keanggotaan di grup WA, kemudian yang mensuplai atau mensuplai karya-karya teman-teman, kemudian juga yang membuat video.
atau membuat foto-foto karya teman yang mengumpulkan. Nah, ini di sini. Jadi mungkin sudah berubah bentuk manajemennya. Manajemen kita sudah harus mengarah ke manajemen untuk dunia sosmed. Nah, ini yang mungkin tadi sudah bagus, sudah dari Pak Riki sudah akan memberi pelatihan tentang aplikasi-aplikasi gitu. Itu sangat menarik. Jadi nanti larinya bahwa seniman juga harus belajar aplikasi, harus belajar bagaimana memanfaatkan ruang-ruang virtual. Nah, kemudian juga di sosmed itu menarik, banyak hal yang harus kita pelajari, nggak sekedar kita karya masukin ke sosmed, tidak segitu itu. Saya di sosmed sudah hampir 10 tahun lebih, dan boleh jujur, income atau customer saya dapatkan dari sosial media. Dan itu bahkan ada customer saya yang tidak pernah ketemu secara fisik, tapi mau memberikan order ke saya. Nah, ini kan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan banyak sekali hal yang di sosmed itu yang harus kita jaga, kepercayaan dan seperti yang paling ringan lah, nomor telepon jangan pernah ganti. Nah, itu karena itu sumber kepercayaan. Kalau orang sudah ganti-ganti nomor, ganti-ganti akun, dia akan apa namanya? Oh, ini ada apa gitu loh. Pasti ada semacam gitu. Nah, kepercayaan ini harus tetap dijaga. Nah, itu panjang lagi tuh cerita kalau kita bicara tentang peran kita di sosmed. Nah, di sini saya tetap menitik beran ke peran apa? Peran ini ya, komunitas di masyarakat dulu. Setelah tadi kita buat seperti prinsip tadi, di sini juga saya tetap membuat kegiatan mural sebagai penanda bahwa ini adalah eranya COVID-19. Tetap berkegiatan, tetap kita upload, jadi kita jangan sampai lepas dari kegiatan-kegiatan itu. Walaupun itu bersifat ya hanya beberapa orang, 3 orang, tapi kan di sosmed bisa terus. Terus kita tetap mengadakan, ya ada video yang di atas, coba kalau diputar, itu juga kita tetap mengadakan melukis model di ruang terbuka, tapi dengan dengan COVID, prosedurnya COVID. Kemudian setelah kita memanfaatkan grup-grup PA, jangan lupa di tim yang tadi di komunitas juga harus punya tim yang atau admin yang juga membuat jaringan keluar, jaringan ke mana? Jaringan yang ke luar dari lingkungannya, gitu. Misalnya ada acara-acara tertentu di Jakarta atau di pusat atau di luar negeri, ikutin terus, karena banyak sekali pameran-pameran di luar yang melalui online, terus ikutin aja. Jangan, jadi ada memang yang memegang khusus admin tersebut. Kemudian ingat, seperti kalau kita sudah merintis dari awal, lingkungan kita sudah terjaga, seperti grup yang lebih besar, bukannya tadi ada grup sesama perupa, kemudian grup sesama antar seniman, kemudian juga dengan masyarakat, ini harus dijaga nih. Begitu kita masuk ke era sekarang, ini sangat penting sekali. Tawarkan ke mereka, bagaimana kita tawarkan juga. Mungkin ini nah, potensi-potensi wisata yang sudah dibangun sejak awal atau tidak mesti harus dibangun lah, yang sudah ada, itu juga bisa kita viralkan untuk membantu kegiatan kita di lingkungan. Gitu. Misalnya kita melukis bersama di suatu tempat yang menarik, terus kita viralkan tetap ke sosmed kita ini kan, itu hasilnya luar biasa gitu loh. Selain mau untuk pariwisata daerah kita sendiri, tapi juga sekalian memperkenalkan kegiatan kita sendiri. Ingat, setiap dulu mungkin berbeda sama sekarang. Dulu karya hanya dijual fisiknya, ya lukisannya, patungnya, karyanya sendiri. Tapi sekarang belajarnya atau proses pembuatannya bisa juga bisa ini kan, kemudian belajar cara membuatnya juga bisa di blow up, bisa terjual juga. Nah, ini coba itu yang kita maksimalkan dari itu. Nah, baik, mungkin untuk mensingkat waktu, sekali lagi
kita perlu kesadaran untuk gotong royong bersama. Tidak hanya untuk di dalam diri berupa ini sudah ada jalan dari pihak Kemenparekraf, ada jalan untuk mendidik di luar dari reguler pendidikan reguler. Kita yang langsung pada di masyarakat, langsung pada yang bersentuhan ada di lapangan. Ini bagus sekali, sudah ada yang dia. Tinggal kita meminimalisir kendala-kendala aja. Misalnya tadi ada manajemen yang harus dibangun, komunikasi dengan Pemda, dengan swasta, terus dengan masyarakat, kemudian juga memilih kalau ada kita berpameran di lingkungan kita yang prestis, kemudian juga membuat jaringan yang bagus keluar, dan jangan lupa memang ada beberapa teman kendala ada di WiFi. Nah ini yang harus disikapi juga. Jadi punya tempat yang kencang juga WiFi-nya, kemudian siap untuk beraktivitas di dunia maya. Mungkin itu yang coba saya sampaikan. Tetap semangat dalam kondisi sekarang dan tetap menjaga gotong royong, berkumpullah dengan kawan-kawan untuk berkegiatan berkesenian. Itu aja, nanti bisa lagi lewat tanya jawab. Sekian, terima kasih.